Nasib Gisela Anastasia hari ini bak berada di ujung tanduk. Menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya hari ini setelah sempat mangkir, nasibnya tinggal menunggu hasil pemeriksaan penyidik yang dimulai pada pukul 10 pagi tadi. Pasangan MED alias Nobu dalam video syur 19 detik ini bisa dipulangkan usai diperiksa, tapi bisa juga langsung dijebloskan ke dalam tahanan dan kewenangan itu ada di tangan penyidik Polda Metro Jaya. Tetapi sikap berani Gisel menghadapi proses hukum atas kasus video syur telah ia tunjukkan setelah sehari sebelumnya ia dengan jiwa besar meminta maaf kepada Gempita putrinya, Gading Marten mantan suaminya, dan juga Wijaya Saputra alias Wijin kekasihnya. Lantas seperti apa reaksi pihak Gading Marten atas permintaan maaf Gisel yang secara khusus menyebut nama Gading Marten? Benarkah pihak Gading memaafkannya atau justru masih menaruh dendam? Seperti apa pula reaksi pelapor video syur 19 detik menanggapi permintaan maaf Gisel? Benarkah permintaan maaf Gisel menjadi salah satu pertimbangan penyidik untuk tidak menahan Gisel usai diperiksa hari ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik yang pertama pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, artis Gisela Anastasia akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya pagi tadi guna menjalani pemeriksaan perdana pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video syur 19 detiknya dengan MED alias Nobu. Tapi sayangnya saat tiba di Polda Metro Jaya, Gisel luput dari pantauan awak media, entah melewati pintu mana. Menurut keterangan kuasa hukumnya Sandi Arifin dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Gisel tiba di Polda pada jam 9 pagi lalu menjalani SOP protokol kesehatan COVID-19, yaitu mulai dari cek tensi, cek kesehatan luar, dilanjutkan dengan swab tes antigen. Dari hasil tes Gisel dinyatakan non-reaktif COVID-19, sehingga pada pukul 10 pagi ia mulai menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya. Hingga berita ini dipublis, Gisel masih diperiksa penyidik. Tadi duluan jam 9 jam. Kenapa nggak bareng, Bang? Udah bareng, aku habis ambil ini. Habis ambil file. Apa aja Bang nanti di pemeriksaan soal apa? Belum. Kan masih proses. Ini aku udah dari tadi, cuma ngambil file dulu. Udah lagi baru mau mulai. Makanya nungguin nih. Perlu surat dulu. Ya. Yang disiapin apa aja, Bang? Negatif antigen. Kan belum masuk aku. Ya persiapan pemeriksaan aja. Yang pasti klien kami kooperatif. Pagi tadi sekitar pukul 9.00 Saudari GA menghadiri ke Krimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Protap kesehatan kita lakukan masa COVID-19 ini. Yang pertama kita cek tensi yang bersangkutan, kemudian cek kesehatan luar. Setelah itu kita lakukan swab tes antigen. Menurut hasil yang kita dapat adalah yang bersangkutan layak untuk dilakukan pemeriksaan. Pukul 10.00 tadi pagi sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan. Memang ada sedikit istirahat pada saat isoma karena sholat Jumat. Dan sekarang masih dilanjutkan pemeriksaan oleh penyidik. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaan yang akan kita sampaikan. Hal yang dikecualikan, Mbak, kalau isi materi pertanyaan itu tidak boleh kita sampaikan, itu kan rahasia ya, rahasia penyidik. Gisel yang kini menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, nasibnya ada di tangan penyidik Polda Metro Jaya
Apakah akan dipulangkan seperti MYD alias Nobu sebelumnya atau malah langsung ditahan? Penentuan status Giselle oleh penyidik hari ini sangat tergantung dari hasil pemeriksaan yang kini masih berlangsung. Menurut pakar hukum Tito Hananta, kewenangan penahanan memang ada di tangan penyidik. Tetapi dalam menerapkan kewenangannya tersebut, penyidik mempertimbangkan banyak sisi dari kondisi si tersangka. Keluar pintu belakang deh, Pak. Loh, Iya. ini Polda Metro Jaya mana sih mas pintu belakangnya? Enggak, dia ruang penyidik ya, Pak. Hah? Enggak ruangannya. Kan masuknya lewat pintu mas, Polda Metro Jaya. Jangan kemungkinan, kita fakta ya. Nggak boleh. Kewenangan penahanan ada di tangan penyidik. Apakah orang ini layak ditahan atau tidak. Tetapi mengingat seseorang wanita yang memiliki anak dan kejahatannya bukan kejahatan besar seperti pembunuhan atau narkotika atau korupsi, saya kira penyidik perlu mempertimbangkan untuk mengenakan tahanan kota misalnya ya. Tahanan kota di mana seseorang ditahan tidak bisa keluar dari kota tersebut. Status Giselle yang tinggal menunggu hasil pemeriksaan apakah akan dipulangkan atau dijebloskan ke tahanan? Benarkah penyidik juga mempertimbangkan permintaan maaf Giselle sebelumnya? Lalu seperti apa reaksi pihak Gading Marten atas permintaan maaf Giselle yang menyebut namanya dan juga keluarganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Di tengah perjuangan Giselle menjalani proses hukum lanjutan terkait kasus video syur 19 detiknya dengan MYD alias Nobu yang masih menjadi sorotan publik, di mana Giselle sehari sebelumnya berani meminta maaf kepada orang-orang yang hatinya ia kecewakan seperti Gading Marten, mantan suaminya, juga kepada keluarga besar Gading. Terungkapnya pelaku video syur 19 detik rupanya membuat mata hati Giselle terbuka bahwa apa yang telah ia lakukan bersama MYD tahun 2017 silam adalah perbuatan tidak terpuji dan tidak patut dicontoh. Lantas seperti apa pihak keluarga Roy Marten menanggapi permintaan maaf Giselle tersebut? Benarkah Roy Marten dan seluruh keluarganya telah memaafkan Giselle? Lalu benarkah pula selama ini Giselle telah berperan sebagai ibu yang baik untuk Gempi? Saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi dari yang saya kasihi, kedua orang tua saya, seluruh keluarga besar, anak saya, Dita, Mas Gading, dan seluruh keluarga besarnya, serta Wijin dan keluarga. Dan yang terutama buat saya, ada pengampunan dari Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Tidak henti-hentinya saya mengucap syukur buat keberadaan mereka semua dalam kehidupan saya, yang ada, yang selalu mendoakan, selalu mensupport, dan tetap memutuskan buat mengasihi saya dan tidak menghakimi saya selama proses ini. Udah minta maaf gimana? Oh iya, kita maafkan. Saya udah, kita seluruh keluarga sudah maafkan. Tapi selama ini Giselle sudah menjadi mama yang baik ya Om ya? Oh iya, dia baik. Aksi Giselle dalam permintaan maafnya yang dinilai beberapa pihak sebagai bentuk keberanian dan kebesaran jiwanya ketika menyebut nama orang-orang yang hendak ia minta maaf. Selain Gempita dan juga Gading Marten mantan suaminya, Giselle juga menyebut nama Wijin pacarnya saat ini. Giselle menyadari bahwa selama ini ia telah hidup dalam kebohongan dengan menyangkal dan menutupi video syur dengan MYD
dengan mempertaruhkan rumah tangganya bersama Gading Marten. Lantas, benarkah permintaan maaf Giselle dengan menyebut nama orang-orang yang telah disakiti hatinya merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab Giselle sebagai orang yang benar-benar merasa dirinya selama ini memang bersalah, dan orang-orang yang disebutnya adalah mereka yang selama ini berarti dalam hidupnya dan tak ingin mereka terbebani secara moral dari kasus yang menimpanya saat ini. Ini buat saya sebuah keberanian dan sebuah kebesaran jiwa ya, bahwa ketika kita berhasil menyebutkan nama-nama orang yang bagi kita justru sangat berat dan susah disebutkan, artinya Giselle ingin memberikan sebuah tanda secara langsung bahwa orang-orang ini sangat berarti untuk dia. Orang-orang inilah yang sebenarnya terganggu dan akan mengalami beban emosional terkait dengan kasus yang sedang dialami. Untuk itu, Giselle bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi ini dan melepaskan beban-beban emosional itu. Dengan menyebut nama, artinya dia menunjukkan secara khusus permintaan maafnya, dan bukan saja itu, tapi meminta ampun sebenarnya. Pengampunan dari orang-orang yang menurutnya justru disakiti dan diberikan beban emosional dari kasus tersebut. Namun sekarang dia sudah menerima keadaan bahwa orang sudah tahu dirinya. Dengan dia menyatakan permintaan maaf dan sekaligus secara implisit menandakan bahwa ia mengakui ini adalah sebuah keberanian untuk melepaskan. Dan buat saya ini releasing yang sangat bagus. Artinya Giselle bisa dengan lebih mudah nanti menata hidupnya ke depan karena udah gak punya lagi beban-beban itu di hadapan publik. Nah, kalau kita kasih skala ya, istilahnya dari 0 sampai 1 gitu. Nah, ada syaratnya, ada tiga penanda ketika seseorang tuh benar-benar minta maaf atau enggak. 1, dia harus menyebutkan siapa yang minta maaf. Dalam hal ini, GA ngomong dari awal itu pakai kata saya, dan hanya dia mengucapkan kata kita itu ketika dia bilang bahwa ya manusia wajar, kalau istilahnya kurang lebih gini ya, manusia itu wajar lah berbuat salah gitu. Jadi buat saya, dia hit dirinya, ya saya, itu adalah berani untuk bertanggung jawab. Yang kedua, minta maafnya sama siapa? Dia spesifik loh minta maafnya. Dia bilang pada masyarakat Indonesia, wajar. Pihak keluarga besar, wajar, gitu. Tapi dia sebut nama, Mas Gading, Mas Wijin dan keluarga. Buat saya itu keren. Kenapa? Karena berani ngomong tak, dan itu gentle. Yang ketiga, istilahnya dia isi permintaan maafnya juga dia sebutin gitu, karena telah melakukan tindakan tidak terpuji, yang tidak layak dicontoh dan sebagainya gitu. Maksud saya dari 3 ini ya. Walaupun ini nggak didadar banget, jadi 2,5 dari 3 oke lah gitu loh. Kalau kita kuantifikasi ya, kita kasih nilai gitu. Jadi yang dilakukan GA buat saya sudah merupakan hal yang tepat dalam hal permintaan maaf. Keberanian dan jiwa besar Giselle untuk meminta maaf dengan menyebut nama Gading Marten, Gempi, dan juga Wijin. Benarkah hal itu akan berdampak meringankan beban dan hukuman yang akan diterimanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Pujian banyak pihak atas permintaan maaf yang dibuat Giselle dengan MYD sebelumnya disambut dengan beragam nada oleh netizen di jagat maya. Terlepas dari hal itu, pakar hukum menilai permintaan maaf Giselle dan MYD justru bisa berefek pada meringankan hukuman yang akan mereka jalani ke depan. Bahkan menurut pakar hukum Tito Hananta, dengan Giselle berani meminta maaf dan menyatakan penyesalan, hal itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada keduanya. Memang di dalam hukum ya tidak ada aturan bahwa kalau seseorang punya anak tidak ditahan, tetapi kita juga harus lihat jenis kejahatannya apa ya. Karena hukum juga harus ada keadilan.
keadilan bagi para pelakunya. Banyak perkara kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal, pelakunya tidak dihukum penjara, tapi hanya hukuman percobaan. Sementara di dalam kasus ini kan tidak ada korban jiwa ya. Oke, ada korban sosial masyarakat, tetapi di sini harus ada keadilan. Harus ada hukuman bagi pelaku, tetapi hukuman yang adil. Misalnya hukuman percobaan tadi. Permintaan maaf Giselle dan MYD alias Nobu terkait video syur yang mereka perankan, selain bisa menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada keduanya, juga diapresiasi oleh pihak pelapor video syur Giselle. Pitra Romadoni mengaku terlepas dari nada miring netizen soal penampilan Giselle saat meminta maaf di depan awak media dan baru meminta maaf setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ia menilai permintaan maaf Giselle tidak terlambat. Ia juga melihat ada ketulusan dan kesungguhan Giselle dalam permintaan maafnya. Karena itu, Pitra meminta masyarakat untuk berhenti membuli Giselle agar proses hukum bisa berjalan dengan lancar. Meski Pitra mengaku pihaknya memaafkan Giselle, namun menurutnya proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ya, kalau memang permintaan maaf itu tidak ada kata terlambat ya. Walaupun kita menyesalinya kenapa setelah ada penetapan TSK baru meminta maaf seperti itu. Karena sebelum adanya penetapan TSK, kita juga sudah berkali-kali menghimbau ya agar yang bersangkutan meminta maaf kepada publik walaupun statusnya itu masih dalam proses hukum. Nah, kita di sini selalu mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Dan sejauh ini apa yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian, kita mendukung penuh dan percaya pihak Polri dalam melakukan proses investigasi sampai ke proses penyidikan dan penetapan tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku seperti itu. Nah, karena memang yang bersangkutan sudah meminta maaf ya kan, tentunya dan saya tidak jadi membawa laporan polisi dan sudah sepantasnya orang yang mengaku salah atau meminta maaf ya harus dimaafkan lah seperti itu. Akan tetapi mengenai proses hukum ini tidak bisa diberhentikan seperti itu saja. Yang namanya proses hukum adalah ranah tugas daripada kepolisian, jalan terus seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.